memiliki metode penyembuhan menggunakan hipnotis. Dan sekaligus dia ini juga seorang dosen di sebuah fakultas yang mengajarkan ilmu hipnotis juga. Nah, suatu ketika ada seorang muridnya yang bertanya apakah hipnotis itu bisa digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membuat cewek tergila-gila kepada kita. Ji-hoon menjawab secara teori itu bisa, namun pada prakteknya tentunya tidak boleh karena itu sangat bertentangan dengan kode etis yo. Ji-hoon kemudian hendak menunjukkan bagaimana cara hipnotis bekerja. Dan ada salah satu muridnya yang bernama Yuri yang mengajukan diri sebagai bahan percobaan tersebut. Ji-hoon kemudian memberikan sugesti kepada Yuri, jika ia mendengar Ji-hoon bertepuk tangan, maka Yuri akan menghapus papan tulis sampai bersih dan gak ada satupun hal yang bisa menghentikannya melakukan hal tersebut. Yuri kemudian sadar dan ketika ia hendak duduk kembali ke bangkunya, Ji-hoon kemudian bertepuk tangan. Dan seketika itu juga, Yuri langsung menuju ke papan tulis dan menghapusnya. Dan ketika Ji-hoon hendak melarangnya, terlihat Yuri begitu sangat marah yo. Karena orang yang dihipnotis itu akan melakukan sugesti yang dimasukkan ke kepala mereka sekuat tenaga. Dan ketika dicegah, maka mereka akan memberontak gimana pun caranya agar bisa melaksanakan sugesti tersebut. Nah, sebelum dilanjut, Pak De bakal menjelaskan dulu beberapa hal biar kalian bisa mengikuti alur cerita ini yo. Pertama, sugesti itu adalah kata-kata atau perintah yang dimasukkan ke kepala orang yang dihipnotis. Dan kedua adalah trigger, yaitu sesuatu hal apapun itu seperti benda, kata-kata, waktu, dan lain-lain yang ketika tertangkap oleh otak mereka, maka hal tersebut bakal memicu terjadinya sugesti yang dimaksud. Dalam contoh di atas adalah ketika Ji-hoon bertepuk tangan, maka sugesti tersebut akan berjalan. Seperti itu ya, jelas? Oke, lanjut. Dan film ini pun dimulai. Bukan uya-kuya. Keesokan harinya terlihat Ji-hoon bareng dengan temannya yang seorang dokter yang bernama Junki. Dia menceritakan bahwa ntar malam dia bakal kencan dengan cewek yang dikenalkan temennya. Jadi kayak acara cari jodoh gitu. Namun Ji-hoon ini pesimis yo dengan cerita Junki. Dia berpikir alah ceweknya itu mesti jelek dan gak laku sampai mau ikut acara seperti itu. Karena Ji-hoon ini tipe cowok yang gak percaya dengan cinta yo. Dia berpikir kalau cinta itu cuma sekedar reaksi kimia yang terjadi di dalam otak manusia. Malamnya, Junki kemudian berkencan dengan cewek yang dimaksud. Dia ini bernama Hyunjin. Dan meskipun ini kali pertama Junki bertemu dan berkencan dengan Hyunjin, namun Junki ini langsung jatuh cinta dengan Hyunjin karena selain cantik, dia ini juga memiliki sifat yang lemah lembut. Namun di balik semua itu, Hyunjin ini terlihat sangat gelisah karena sebenarnya selama ini dia dihantui makhluk tak kasat mata dan hanya dia saja yang bisa melihatnya. Junki yang melihat tingkah Hyunjin tersebut kemudian meminta tolong kepada Ji-hoon untuk memeriksanya. Karena Hyunjin ini mengeluh dia tidak bisa tidur alias insomnia. Hyunjin kemudian datang ke rumah sakit dan ketika Ji-hoon melihatnya dari kejauhan, pendapatnya tadi yang mengatakan bahwa cewek tersebut pastinya jelek, seketika itu juga berubah. Dia ini langsung tertarik kepada Hyunjin. Ji-hoon kemudian segera melakukan tes awal kepada Hyunjin dan Hyunjin ini mengatakan kalau dia ini susah tidur dan juga terkadang lupa tentang apa yang sudah dilakukannya. Dan hasilnya Ji-hoon kemudian memberitahu kepada Junki bahwa Hyunjin ini memiliki identity disorder alias kepribadian ganda, bukan kelamin ganda loh ya. Ji-hoon kemudian menyarankan Junki agar menjauhi Hyunjin karena orang dengan penyakit seperti itu sangat berbahaya. Apalagi dia ini juga mengalami halusinasi yo, yaitu seperti melihat hantu itu tadi, dimana Ji-hoon ini nggak percaya akan adanya hantu yo. Namun setelah mendengar hal itu, Junki ini justru tambah memiliki tekad yang kuat untuk bisa menyembuhkan Hyunji. Kemudian kita diperlihatkan bahwa Hyunji ini adalah seorang pembuat boneka marionet. Itu loh, boneka yang bisa digerakkan dengan menggunakan tali, tahu ya? Dan di tempat kerjanya inilah Hyunji ini sering banget melihat penampakan hantu tadi. Keesokan harinya, Hyunji menceritakan semua kejadian tadi. Dan Ji-hoon kemudian mencoba menghipnotis Hyunji untuk pertama kalinya untuk mencoba membangunkan kepribadian Hyunji yang lain. Dan ketika Ji-hoon melihatnya, dia agak kaget yo, karena mata Hyunjin ini menjadi putih.
Dan Pak D kasih tahu yo, kalau mata Hyunjin jadi putih kayak gini, artinya dia ini sedang dirasuki oleh hantu tersebut. Kita sebut saja karakter ini Hyunjin 3 ya. Ji-hoon kemudian menanyakan siapa namanya. Namun, hantu ini seolah-olah bisa mengerti hasrat yang ada di dalam hati semua manusia. Dan dia tahu kalau Ji-hoon ini sebenarnya sangat tertarik dengan tubuh cantik yang ada di depannya ini. Dan dengan gerakan God Talent, Hyunjin 3 ini mencoba menggoda Ji-hoon. Namun Ji-hoon yang masih kuat iman ini kemudian dengan segera membuat Hyunjin sadar kembali. Tertarik dengan kejadian aneh barusan, Ji-hoon kemudian meminta Hyunjin untuk melakukan terapi ini secara berkala. Di pertemuan selanjutnya, Ji-hoon mengajak Hyunjin melakukan terapi hipnotis tapi di luar ruangan biar dia merasa rileks ya. Nah, di sini Hyunjin kemudian mengingat masa lalunya di mana pacarnya dulu telah mati terbunuh. Tapi dia nggak ingat siapa yang membunuhnya. Hyunjin pun sedih mengingat hal itu, sehingga kemudian Ji-hoon mengatakan untuk mengingat masa lalunya yang bahagia. Dan Hyunjin teringat ketika dia sedang melakukan penggenjotan dengan pacarnya, yang kemudian membuat Hyunjin ini sekarang menjadi sange yo. Dan dia pun langsung menarik Ji-hoon untuk mengobati rasa kegatelan yang melanda dirinya. Ji-hoon yang mencoba menahan diri dari godaan tersebut, kemudian dia pun menyadarkan kembali Hyunjin. Namun ternyata dia kini justru menjadi Hyunjin 3. Dia pun menceritakan bahwa pacarnya itu dulu hanya mempermainkannya. Dan ketika dia bosan, dia pun meninggalkan Hyunjin. Dan Hyunjin ini cuma bisa menangis saja seperti orang bodoh. Sehingga Hyunjin 3 ini mengambil alih tubuhnya dan akhirnya dialah yang membunuh pacarnya tersebut. Jadi hantu ini memandang Hyunjin sebagai sosok orang yang lemah dan gak bisa apa-apa, alias sosok yang menyedihkan menurutnya. Malamnya terlihat Ji-hoon ini nggak bisa tidur ya, karena dia ini teringat dengan bentuk tubuh Hyunjin yang sangat menggoda. Pada pertemuan selanjutnya, terlihat Hyunjin yang cantik banget ini kini terlihat lebih sumringah yo, lebih cerah gitu wajahnya setelah beberapa kali mengikuti terapi dari Ji-hoon. Hyunjin pun kembali dihipnotis dan muncullah Hyunjin 3 dengan pose yang sangat semlohe. Hyunjin 3 mengatakan bahwa di dalam hati Hyunjin sebenarnya dia ini tertarik kepada Ji-hoon, namun dia tidak bisa mengatakannya. Kenapa? Silahkan nonton terus biar tahu ceritanya ya. Hyunjin 3 kemudian sekali lagi dengan gerakan-gerakan yang bikin menelan ludah, akhirnya Ji-hoon pun terpancing dengan godaan tersebut dan mendekati Hyunjin 3. Dan di sini terlihat Hyunjin 3 ini berusaha menggoda Ji-hoon. Nah, setelah kejadian tersebut, Ji-hoon pun pulang dan dengan segera dia langsung mengamplas batangnya dengan kecepatan tinggi sambil membayangkan Hyunjin. Jadi kini di dalam hati Ji-hoon, keinginan untuk memiliki Hyunjin ini menjadi tambah besar yo. Namun perasaan itu bukanlah rasa cinta seperti yang dimiliki Junki, melainkan perasaan nafsu ingin memiliki dan menikmati tubuh semlohe milik Hyunjin. Dan pada pertemuan selanjutnya yang merupakan pertemuan terakhir, sebenarnya tugas Ji-hoon di sini tinggal satu langkah saja untuk menyembuhkan Hyunjin, yaitu memberikan sugesti agar kepribadian yang lain itu tidak pernah muncul lagi. Namun ketika Ji-hoon sadar bahwa ini adalah terakhir kalinya ia akan bertemu dengan Hyunjin, dia kemudian tidak bisa merelakannya. Bahkan ketika Hyunjin sedang dihipnotis, Ji-hoon ini tidak berkata apa-apa dan justru dia kemudian mendekati Hyunjin dan mencoba menyentuh tubuhnya. Mulai dari rambut, hidung, agak ke bawah dikit dia mencoba melihat ukurannya dan tingkat kekenyalan Nutrigelnya. Sampai paling bawah dia juga mengecek tingkat kelembapannya. Apaan coba yang lembab? Nah, setelah Ji-hoon ini sudah mengetahui semua kualitas perkakas Hyunjin, sekarang fix dia ini beneran pengen banget memiliki tubuh Hyunjin. Akhirnya Ji-hoon ini bukannya memberikan sugesti yang seharusnya menyembuhkan Hyunjin, melainkan memberikan sugesti bahwa setiap hari Minggu pukul 3 sore Hyunjin ini akan kepikiran dan merindukan orang yang sangat dicintainya, dan orang tersebut adalah Ji-hoon. Dan Hyunjin baru akan merasa bahagia jika ia berhasil melaksanakan sugesti tersebut. Jadi sugestinya adalah Hyunjin sangat mencintai Ji-hoon dan yang menjadi triggernya adalah waktu, yaitu hari Minggu jam 3 sore.
Keesokan harinya yang kebetulan adalah hari Minggu, terlihat Hyunjin ini sedang membuat boneka dan tiba-tiba ketika hampir jam 3 sore dia ini merasa gelisah yo. Dan tepat jam 3 sore untuk pertama kalinya sugesti yang diberikan oleh Jihoon pun berjalan. Hyunjin secara tidak sadar pergi menemui Jihoon dan ketika hal ini terjadi, tubuh Hyunjin ini dikendalikan sepenuhnya oleh sugesti hipnotis Jihoon. Kita sebut saja karakter ini sebagai Hyunjin 4. Dan Hyunjin 4 ini adalah karakter yang sangat mencintai Jihoon akibat hipnotis tadi. Dan akhirnya keinginan terpendam Jihoon pun terkabul. 당신이 미치도록 그리웠어요. Dan dengan segera, dia pun langsung menikmati bikang hangatnya Hyunjin untuk pertama kalinya. Setelah selesai menikmati jajanan pasar milik Hyunjin, Jihoon kemudian memberikan sugesti lagi, yaitu setelah Hyunjin pulang dari tempat Jihoon, maka Hyunjin tidak akan pernah ingat tentang hal yang sudah terjadi. Jadi Jihoon ini sekarang berubah menjadi karakter yang sangat menyebalkan yo. Sementara itu terlihat Junki yang tengah mencari keberadaan Hyunjin dan di sini Hyunjin merasa sedih karena dia ini tidak ingat dari mana saja dia barusan. Nah, sejak hari itu sugesti yang diberikan oleh Jihoon ini masih terus berlangsung. Jadi setiap hari Minggu jam 3 sore Hyunjin 4 akan mengendalikan tubuh Hyunjin dan langsung berjalan mencari keberadaan Jihoon. Dan begitu sampai di tempat Jihoon, dengan segera Hyunjin pun langsung digenjot sampai molet-molet. Dan begitu seterusnya sampai suatu saat pas Jihoon pulang dari mengajar, dia bertemu dengan Yuri dan di sini Yuri kemudian nembak Jihoon dan akhirnya mereka pun jadian dan sering banget melakukan bercocok tanam. Sehingga ketika Hyunjin datang dan pada saat yang bersamaan datang Yuri, maka Jihoon ini lebih memilih Yuri dan meninggalkan Hyunjin. Jadi Jihoon ini sudah bosen yo dengan tubuh Hyunjin. Padahal sugesti yang diberikan itu mengharuskan Hyunjin bersama dengan Jihoon dan barulah dia akan merasa bahagia. Sehingga ketika Jihoon ini mencampakkannya, maka Hyunjin ini akan merasa sangat sedih yo. Yang akhirnya justru membuat Hyunjin kembali teringat dengan masa lalunya ketika ia dicampakkan oleh pacarnya dulu. Sementara itu, Junki yang mencoba mengikuti kemana saja sebenarnya Hyunjin, akhirnya dia tahu kalau semua hal itu adalah ulah Jihoon. Junki kemudian langsung mengkonfrontasi Jihoon dan mengatakan bahwa kelakuannya itu sungguh sangat bejat yo. Bagaimana mungkin ia tega melakukan hal tersebut kepada seorang wanita yang aslinya itu dia sudah mengalami trauma yo. Nah, mendengar ucapan Junki tadi, akhirnya Jihoon ini sadar bahwa perbuatannya tadi adalah hal yang salah. Sehingga Jihoon kemudian menghipnotis Hyunjin lagi dan kali ini dia mengatakan untuk menghapus semua sugesti yang sudah ia berikan. Jadi seharusnya pada poin ini Hyunjin 4 tidak akan pernah muncul lagi yo. Dan meskipun kini Jihoon dan Junki sudah tidak berteman lagi, setidaknya Jihoon berpikir kalau dia ini sudah mencoba memperbaiki semua kesalahannya dan mengembalikan pikiran Hyunjin seperti sedia kala. Beberapa waktu pun berlalu, terlihat Junki yang sedang membawa bunga dan juga cincin, dia ini hendak melamar Hyunjin ya. Namun hal yang mengejutkan pun terjadi. Ketika Junki menunjukkan cincin tunangan yang dibawanya, seketika itu juga ekspresi Hyunjin pun berubah. Dan inilah kepribadian ganda yang dimiliki oleh Hyunjin yang sayangnya dia ini adalah seorang psikopat. Kita sebut saja karakter ini adalah Hyunjin 2. Dan sama halnya dengan hipnotis, perubahan kepribadian tersebut juga memerlukan sebuah trigger. Dan untuk Hyunjin 2 ini, dia akan muncul ketika ia fokus melihat cincin nikah atau tunangan. Karena dia akan teringat dengan masa lalunya ketika bersama pacarnya. Dan sebenarnya ketika Hyunjin 3 tadi mengatakan kalau Hyunjin itu tertarik kepada Jihoon, yang dimaksud bukanlah Hyunjin yang asli, melainkan kepribadian Hyunjin yang kedua ini. Semoga kalian bisa mengikuti yang Pak D maksud ya. Nah, Junki yang melihat tingkah aneh Hyunjin ini kemudian mencoba menghentikannya. Dan jika kalian ingat dengan Yuri yang dihipnotis tadi, pas mau dihentikan dia justru marah-marah toh. Nah, begitupun dengan Hyunjin 2 ini. Ketika Junki hendak menghentikannya, Hyunjin 2 ini justru marah dan langsung menusuk Junki. Hyunjin pun terus menghujamkan pisau yang ada di tangannya ini sampai akhirnya Junki pun harus mati di tangan wanita yang dicintainya ini. Setelah itu, Hyunjin 2 ini yang kini sudah berada di depan pintu Jihoon dan Jihoon ini kaget yo karena tubuh Hyunjin ini penuh dengan saos.
Hyunjin kemudian membawa Ji-hoon ke tempat kerjanya dan di sini Ji-hoon pun melihat tubuh temannya itu yang kini sudah tidak bernyawa. Sementara itu, Hyunjin 2 ini terlihat sangat bahagia ketika berada di dekat Ji-hoon. Dia pun mengatakan kalau dirinya ini jatuh cinta kepada Ji-hoon sejak pertama kali melihatnya. Namun Ji-hoon yang sudah merasa muak berurusan dengan Hyunjin, akhirnya dia pun kalap dan langsung mencekik Hyunji hingga Hyunji pun tewas. Ji-hoon kemudian meminta maaf kepada Junki karena mungkin jika dia segera menyembuhkan Hyunjin, mungkin saja kejadiannya tidak akan seperti ini yo. Namun ternyata Hyunjin tadi masih belum mati loh. Dia kini terlihat sedang membawa sebuah palu dan hendak memukul kepala Junhee. Dan ketika Junhee hendak melarikan diri, ternyata Hyunjin 2 ini juga dibantu oleh hantu tadi. Sehingga akhirnya Junhee pun tidak bisa kemana-mana dan akhirnya dia tertangkap oleh Hyunjin 2. Beberapa saat kemudian, terlihat Hyunjin tengah memegang bor dan juga gergaji dan dia ini sedang membuat sebuah mahakarya ya. Dan inilah hasilnya. Ternyata Ji-hoon tadi masih hidup, namun kini seluruh tubuhnya dijahit menggunakan kawat sehingga dia ini nampak seperti boneka marionet yang terbuat dari manusia yang masih hidup. Dan Hyunjin 2 ini kini terlihat begitu sangat bahagia ya, karena akhirnya dia kini bisa berada di dekat Junhee selamanya. Dan film ini pun berakhir.